banyak peristiwa-peristiwa besar dan ajaib disebutkan di kitab Wahyu. Bagaimana kita memahaminya? Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman dalam Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara-saudara yang baru bergabung mengikuti program ini. Silakan subscribe, like, dan share video ini agar menjadi berkat. Jangan lupa klik tanda notifikasinya. Bersama saya, narasumber kita, Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom, Pendeta. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta, dalam episode terakhir, Pendeta menjawab pertanyaan mengenai asal-muasal iblis. Jadi, pertanyaan lanjutannya, kata setan tidak tercatat di Perjanjian Lama. Bagaimana kita memahami urutan kronologis dari peristiwa-peristiwa hubungan setan dan ular di Taman Eden, lalu di Wahyu 12 tentang Lucifer dilemparkan ke bumi, peperangan di sorga, lalu dihubungkan dengan kerajaan 1000 tahun, Gog Magog, Wahyu pasal 20, kemudian perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16, dengan masa kesengsaraan besar, 3,5 tahun kedua. Jadi demikian pertanyaannya. Tuhan memberkati. Nah, gimana Pendeta mengenai hal ini? Nah, jadi yang ditanya adalah urutan waktu secara kronologis mengenai peristiwa-peristiwa di Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 20. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu coba kita renungkan bagaimana kita harus memandang kitab Wahyu. Coba kita baca Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dalam kitab Wahyu pasal 12, langit dan surga diekspresikan berbeda. Tapi bahasa Yunani keduanya adalah Uranus, bahasa Inggrisnya heaven. Di ayat tersebut dikatakan 3 hal, langit atau surga, bumi dan laut. Kalau begitu apakah Wahyu 12 ini artinya secara harafiah, yaitu bersukacitalah orang yang sudah tinggal ke surga dan orang-orang yang tinggal di bumi semuanya akan celaka? Alkitab katakan bahwa orang Yahudi pun ada orang Yahudi lahiriah dan orang Yahudi batiniah. Coba buka Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ada lahiriah Yahudi, Yahudi sejati. Sunat lahiriah, sunat dalam hati. Pujian dari manusia, pujian dari Allah. Jadi Alkitab juga ada arti luarnya, juga ada arti dalamnya. Ketika Pendeta katakan Alkitab ada arti luar dan ada arti dalamnya, maka apa makna atau pesan yang bisa kita gali dari Wahyu pasal 12 ini? Seperti demikian, Wahyu pasal 12 ini bukannya tentang surga atau langit, bumi, dan laut secara harafiah. Ketika kita belajar suatu ilmu akademis di dunia pun, terlebih dahulu harus tahu terminologi atau istilah-istilah secara akurat kan, sesuai bidangnya. Nah, seperti demikian, Alkitab pun harus kita tahu secara alkitabiah, secara tepat terminologinya atau arti serta makna dari kata-katanya. Langit, surga, bumi, dan laut sebenarnya menunjuk pada tingkatan iman dari orang-orang yang mengaku percaya. Isi dari Wahyu pasal 12 menunjuk pada kesengsaraan yang gereja akan alami di akhir zaman. Jadi wahyu-wahyu utama dalam kitab Wahyu berisikan tentang malaikat 6, malapetaka 6 meterai, 6 sangkakala, dan 6 cawan. Itu ada di
Wahyu pasal 6 sampai 16. Nah, dari antaranya ada Wahyu sisipan yang dicatat dengan tujuan khusus. Nah, itulah Wahyu pasal 7, pasal 10, 11, 12, 13, dan 14. Itu sebabnya Wahyu pasal 12 ayat 7 ini yang ditanya pada hari ini pun tentang naga yang kalah dan dilemparkan ke atas bumi itu termasuk ke dalam Wahyu sisipan. Nah, itu bertujuan untuk memberikan hikmat dari firman kepada jemaat kudus yang percaya. Dan dengan demikian bersiap-siap untuk kesengsaraan terakhir. Pendeta, pesan dari Wahyu 12 ini agar jemaat dapat bersiap-siap untuk kesengsaraan terakhir. Nah, kembali ke pertanyaan hari ini. Bagaimana kalau kita ingin tahu tentang urutan kronologisnya? Jadi dari peristiwa-peristiwa itu terjadinya seperti apa? Bagi saya seperti ini. Misalnya di sekolah, waktu ujiannya tinggal 10 hari lagi. Lalu terus diperhatikan tanggalnya. Oh, 9 hari lagi, 8 hari lagi, 7 hari lagi. Nah, daripada berusaha untuk hitung tanggal-tanggalnya seperti demikian, yang penting itu apa? Bukankah yang lebih penting itu adalah perihal kita belajar? Nah, seperti demikian. Dibandingkan ingin tahu kapan perang surga itu terjadi, tepatnya apa yang lebih penting? Kita harus mengintrospeksi diri kita, menyelidiki dan mengecek apakah diri kita sedang hidup berjalan bersama dengan Allah. Wahyu 12 yang ditanya tentang naga yang dilemparkan ke bumi itu adalah kesengsaraan yang akan gereja alami. Nah, di surga terjadilah perang antara Mikael melawan naga merah. Kedatangan Tuhan kembali itu terjadi setelah perang surga itu berakhir. Pada Lucifer, malaikat kasih, timbul hawa nafsu di hatinya. Sampai ia menentang Allah untuk mengambil posisi Allah. Tetapi malah ia kehilangan kasih Tuhan terhadapnya dan jatuh dosa. Maka penghulu malaikat Mikael, malaikat perang, mengalahkan setan iblis. Yang mengusir mereka dari kerajaan Allah ke angkasa. Kuasa naga merah yang mengerjakan pekerjaan kejahatan sebenarnya mau apa? Mereka ingin merebut kuasa angkasa dan menelan seluruh dunia. Dan apa senjata terhebat dari iblis? Itu adalah membuat hati manusia menjadi ragu. Jadi penghulu malaikat Mikael berpikir, wah, iblis kurang ajar itu tidak boleh dibiarkan di angkasa. Kenapa? Karena terus diam di angkasa bisa saja menyerang lagi ke takhta Allah. Nah, tetapi akhirnya oleh malaikat Mikael, naga merah itu dihantam. Akhirnya tidak bisa merebut kuasa di angkasa dan jadi terusir ke bumi. Ayat 9 gitu, di Wahyu 12 ayat 9. Lalu di bumi ini dengan kekuatan yang seperti gelombang yang ganas, setan menggoyangkan hati orang-orang. Jadi bukannya gelombang atau ombak yang benaran. Tapi itu adalah ombak dosa dan kejahatan. Ombak roh jahat. Nah, tetapi setelah ditangkap naga merah itu, ternyata wujud aslinya apa? Itu adalah ular tua yang dulu menggoda Hawa di Taman Eden. Kejadian pasal 3. Serta dikatakan bahwa itu adalah Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Kemudian Wahyu 20 ayat 1 juga. Dikatakan demikian. Nah, itu sebabnya semakin hari dunia bukannya semakin baik. Sama seperti di zaman Nuh, hari lepas hari dunia akan menjadi semakin jahat. Pendeta, kalau begitu apa yang jemaat harus perhatikan dari tokoh ular tua atau naga merah ini? Nah, kalau lihat Alkitab, ular itu menimbulkan setan iblis atau orang yang munafik. Dengan kata lain, orang yang belum jadi siapa-siapa tetapi merasa sudah hebat. Atau orang yang merasa sudah berdiri teguh, tetapi gimana nyatanya? Orang yang belum menerima cababan tetapi berbangga sudah menerima cababan. Orang yang tidak membaca Alkitab tetapi berkata sudah baca Alkitab. Orang yang tidak berdoa tetapi berkata sudah berdoa. Pada zaman Yesus, bagi para pemimpin agama ada kemunafikan. Maka
Yesus menyebut mereka sebagai apa? Hai ular beludak, orang-orang munafik. Itu kan? Jadi benar-benar kita harus memperhatikan sosok ular itu sebagai sosok manusia juga ya. Ya. Dan lebih lagi itu harus jadi bahan introspeksi untuk diri kita sendiri. Nah, tentang urutan beraneka perang dan kesengsaraan di akhir zaman akan saya bahas di lain kesempatan. Mungkin dalam bentuk pelajaran di channel GPBC ini. Silakan Bapak Ibu pantau video-video yang baru dan saksikan. Sebuah hal yang harus kita ketahui adalah Tuhan Allah kita adalah sosok yang tahun-tahunnya tidak berkesudahan yang dikatakan di Ibrani 1 ayat 12. Misalnya, Yesus berkata bahwa dirinya adalah sosok yang telah memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. Juga di Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, coba kita buka satu lagi, Yesaya 46 ayat 10. Yang memberitakan dari mulanya hal yang kemudian. Yang memberitakan dari mulanya hal yang kemudian. Dengan kejatuhan di Taman Eden, Firdaus menjadi hilang. Tetapi lewat doa terakhir Yesus di Taman Getsemani dan kayu salibnya, Firdaus dipulihkan. Pengkhotbah, coba kita buka, Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dalam upaya kita untuk memahami kitab Wahyu, kita juga harus tahu dengan tepat tentang kejatuhan di Taman Eden dan kayu salib di Bukit Golgota. Barulah kita juga bisa tahu sejarah penebusan yang akan disempurnakan di hari akhir. Untuk itu, kita harus kembali kepada Tuhan dan selebung kita harus dilepaskan di dalam Kristus. Barulah kita bisa sadar dengan muka yang tanpa selebung, seperti melihat muka dengan cermin. Coba buka ya, 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Selanjutnya ayat 15-16. Ayat 15 dan 16. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selanjutnya ayat 17 juga. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi pendeta, mungkin pendeta bisa menjelaskan lebih lanjut perihal bagaimana memahami kitab Wahyu. Maksudnya memahami bagaimana sejarah penebusan Tuhan akan diselesaikan di hari akhir. Supaya kita juga bisa harus melihat kepada Taman Eden dan bagaimana Yesus hidup, masa di mana Yesus itu hidup. Gimana pendeta? Allah membuat Adam sebagai makhluk yang hidup dan Adam ditaruh di Taman Eden. Nah, ada apa di Taman Eden? Ada pohon kehidupan, pohon baik dan jahat, dan beraneka pohon. Kalau begitu, untuk melengkapi Taman Eden harus ada apa lagi? Sungai. Pertanyaan, siapakah sosok yang datang ke bumi ini sebagai pohon kehidupan? Yesus. Nah, pohon itu meskipun berakar di bumi, tetapi bertumbuh menuju ke atas, kan? Yesus pun mengumpamakan dirinya sebagai pohon hijau atau pohon anggur. Kalau begitu, apa perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang adalah pohon kehidupan? Itu adalah buah dari bibir, yaitu buah yang memberi hidup kepada umat manusia. Jika Yesus adalah pohon kehidupan, maka di zaman Yesus bukankah juga ada pohon baik dan jahat? Tentu ada ya. Di zaman itu, dengan menuju pada para pemimpin agama, apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Agak kasar kan? Ular beludak. Nah, Matius 3 ayat 7 coba buka. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu
bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Ya, sampai sebelum Yesus datang, mereka adalah orang-orang yang ada di posisi baik. Tetapi sepanjang 3 tahun kehidupan pelayanan umum Yesus, mereka terus melawan dan menganiaya Yesus. Dan dari antara murid-murid, Yudas Iskariot telah mengkhianati Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun, lalu mengkhianati Yesus. Jadi kita harus tahu, kita harus mengenal pohon kehidupan, barulah jadi akan mengenal pohon baik dan jahat. Serta juga bisa tahu identitas ular maupun kejatuhan, juga identitas dari naga merah di hari akhir. Baik, Pendeta, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Saudari Grace. Shalom Pendeta, terima kasih untuk penjelasan tentang doa. Saya mau tanya tentang ayat di 1 Yohanes 5 ayat 16. Jadi saya bacakan ayatnya Pendeta. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi pertanyaan di sini, Pendeta, apa maksudnya dosa yang tidak mendatangkan maut? Mengapa agak berlawanan dengan Roma 6 ayat 23? Kemudian lanjutannya, harus berdoa yang seperti apa? Nah, semoga pertanyaan ini bisa dibahas. Terima kasih Pak Pendeta Yun dan Pendeta Yudi. Ya. Silakan Pendeta. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut saling berlawanan kan? Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Dalam bahasa asli, dosa yang menuju atau mengarah kepada maut. Coba Roma, buka ya. Roma, kita baca lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Sesuai dengan firman ini, manusia jadi bagaimana? Sebagai hasil dari dosa, manusia ditetapkan mati 1 kali. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Yesus telah menyelesaikan semua dosa asal, dosa keturunan, dan dosa pribadi. Sehingga orang yang percaya beroleh pengampunan dosa dan mendapat anugerah hidup kekal. Contohnya, orang yang percaya Yesus dan telah mengalami keselamatan pun tetap bisa lakukan kesalahan. Jika jatuh dalam godaan untuk sesat, maka bisa berbuat dosa. Tetapi untuk dosa-dosa yang demikian, jika bertobat, maka bisa beroleh pengampunan dosa. Kalau begitu, apa maksudnya ada dosa yang mendatangkan maut? Nah, Yesus menyebut hal itu sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Di Matius pasal 12 disebut istilah dosa menghujat Roh Kudus. Coba buka Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menghujat di sini bahasa Yunaninya blasfemia, artinya menghujat, memfitnah, mencela, mencemarkan nama baik. Lakukan itu kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Lanjut di ayat 32 dikatakan apa? Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Contoh, ketika menentang Allah Bapa, siapa yang menjadi perantaranya? Ada jalan untuk diampuni, yaitu dengan perantaraan anak. Ketika menentang Yesus yang adalah anak, jadi bagaimana? Ada jalan untuk diampuni, yaitu dengan perantaraan Roh Kudus. Tetapi jika menentang Roh Kudus, siapa yang jadi perantaranya? Siapa yang jadi perantaranya? Karena tidak ada lagi perantara, maka tidak ada jalan untuk bisa diampuni dosanya. Kalau begitu, dalam menghujat Roh Kudus, poin pentingnya itu apa? Yaitu hal tidak percaya Alkitab yang pada dasarnya adalah wahyu Roh Kudus yang ditulis dengan ilham Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus. Serta tidak percaya hal yang terjadi sesuai Alkitab. Dan satu hal lagi,
berkata percaya tetapi tidak percaya sesuai Alkitab. Ya, semua ketidakpercayaan itu tampak atau terekspresikan lewat apa? Lewat perkataan. Maka selanjutnya apa yang Yesus katakan? Coba buka ya. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam perkataan. Tidak boleh berkata dengan sembarangan. Baik, terima kasih Pendeta Yun atas jawaban yang telah disampaikan pada hari ini. Demikianlah saudara pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang kita telah ikuti. Mari terus ikuti dan dukung program Tanya Jawab Alkitab ini sehingga makin memberkati banyak orang. Apa komentar saudara atas pembahasan hari ini? Silakan tuliskan pendapat saudara atau mungkin ada pertanyaan pada bagian komentar. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.